Kita ketemu lagi dalam suasana yang santai tapi serius dan asik ini. Kita akan bahas mengenai keluarga. Keluarga adalah unit yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari seorang kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal bersama dalam satu atap, dan mereka saling ketergantungan. Keluarga terbentuk tak kala seorang lelaki dewasa dan wanita dewasa, yaitu menyatu dalam suatu pernikahan. Dan akhirnya kalau mereka dalam satu pernikahan memiliki anak atau juga tidak memiliki anak, tetapi ada orang-orang yang terkait dengan mereka dari pihak laki-laki atau pihak perempuan, mereka disebut sebuah keluarga. Keluarga adalah investasi seumur hidup. Investasi seumur hidup di mana memberi dan melakukan sesuatu tanpa meminta balasan, tanpa meminta imbalan, tanpa mengharapkan bahwa apa yang diberi akan dikembalikan. Investasi dalam sebuah keluarga tidak seperti seseorang berinvestasi membeli rumah, membeli tanah yang berharap nanti itu menjadi harganya berlipat. Dalam keluarga, investasi itu adalah investasi yang benar-benar murni. Tidak ada unsur, artinya motif, bahwa apa yang diberi harus kembali. Keluarga juga adalah perhiasan yang paling indah. Anda memiliki perhiasan atau pernah melihat perhiasan yang paling indah? Yaitu mungkin sebuah mutiara yang dikelilinginya dengan dilapisi emas, atau juga yang terkenal dengan black diamond, berlian yang hitam yang begitu luar biasa cemerlangnya, kilaunya. Mungkin secara bentuk fisik itulah perhiasan yang paling berharga karena nilainya begitu tinggi. Tapi sejatinya keluarga adalah perhiasan yang paling berharga. Nilainya tidak bisa diukur baik dengan nilai uang atau dengan nilai untuk dibayar berapapun. Jadi keluarga adalah perhiasan yang paling berharga. Keluarga juga adalah harta yang paling indah. Harta yang paling indah adalah keluarga. Kenapa? Karena tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direkayasa. Keluarga benar-benar indah secara alaminya saja. Tidak dihasilkan dari pabrik. Tidak artinya dibentuk dengan ukiran-ukiran. Tapi keindahan dalam keluarga adalah diantaranya adanya perbedaan-perbedaan yang bisa dipakai untuk melengkapi satu dengan yang lain. Disitulah keindahan dalam keluarga. Keluarga juga merupakan adalah tempat pelabuhan. Kapanpun kita mau bersandar, kapanpun kita mau singgah. Kalau pelabuhan biasanya seperti sebuah kapal, kalau dia mau bersandar harus ada aba-abanya dulu, harus diberitahu dulu, harus persiapan yang matang supaya tidak mengganggu dengan kapal yang lain. Tapi kalau keluarga, kapanpun Anda ingin datang ke rumah Anda, dalam keluarga Anda tidak ada yang melarang, tidak ada hukum yang artinya melarangnya. Anda bebas, walaupun ada aturan-aturan, tapi kapanpun Anda datang, keluarga Anda pasti terbuka. Bahkan anak yang hilang sekalipun, walaupun dia sudah menghabiskan harta ayahnya, tak kala dia menyadari kekeliruannya dan dia mau kembali, ayahnya welcome, menyambut dia dengan terbuka, bahkan dengan membuat pesta yang meriah karena ayahnya sangat bersuka cita ketika dia kembali. Jadi tidak ada larangan kapanpun Anda datang kembali pulang ke keluarga Anda. Keluarga juga tempat Anda untuk mencurahkan unek-unek. Kalau kepada orang lain kita mungkin sungkan, segan, menjaga-jaga,
Nanti kan orang itu sakit hati dengan yang kubilang, akan nanti dia bisa merasa berpikir negatif dengan apa yang kusampaikan. Tapi dalam sebuah keluarga, Anda bebas mengutarakan apa yang ada dalam hati Anda, apa yang ada di dalam isi kepala Anda, karena di situ Anda merasa bahwa Anda tidak dibatasi mengeluarkan pendapat, benar atau salah. Dalam keluarga lah akhirnya kita bisa mengungkapkannya, karena keluarga tahu siapa kita, kelebihan dan kekurangan kita tidak masalah. Keluarga juga tempat belajar arti kehidupan yang sesungguhnya. Jadi tempat belajar yang paling pas, yang paling tepat, bukan dalam sekolah formal, bukan melalui kursus-kursus, bukan melalui seminar-seminar, tapi pelajaran kehidupan yang paling benar, yang paling artinya penting, itu adalah di dalam keluarga. Di sana kita diajari cara menghargai. Di sana kita juga diajari untuk artinya melihat kelebihan dan kekurangan. Di sana juga kita diajari untuk belajar peduli, belajar menolong, belajar bekerja sama, belajar tentang berbagai kehidupan. Di dalam keluarga lah harusnya pelajaran kehidupan dimulai, diakhiri juga. Jadi keluarga adalah tempat belajar arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan keluarga juga adalah harusnya menjadi tempat yang paling dirindukan. Kalau saya pergi kemanapun, misalnya keluar kota, kalau lebih dari 2 hari saja, saya sudah kangen, saya sudah rindu untuk pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan istri dan anak-anak saya. Saya begitu kangen, seolah-olah saya tidak tenang kalau terlalu lama berada di luar. Lebih dari 2 hari saja saya merasa tidak nyaman. Tapi tak kala saya pulang, saya merasa lega. Kerinduan saya sudah tersalurkan. Saya merasa begitu semangat, begitu antusias. Itulah sebabnya keluarga harus menjadi tempat yang paling dirindukan. Bahkan begitu hebatnya gambaran keluarga, sampai-sampai tentang sorga saja digambarkan sebagai keluarga kerajaan Allah. Karena apa? Karena gambaran sorga itu begitu indahnya, begitu damainya, dan begitu tenangnya. Begitulah seharusnya juga keluarga kita yang ada di dunia ini. Jadi tetaplah rindukan keluarga. Tetaplah artinya bangun hubungan yang harmonis kepada setiap anggota keluarga yang bersama-sama dengan Anda. Perbedaan, perselisihan, hal-hal artinya yang membuat mungkin kadang-kadang menimbulkan konflik, itu bukan hal yang perlu ditakuti atau malah harus artinya dibuang. Tidak. Itu harusnya menjadi pelajaran dan mematangkan setiap orang-orang yang ada di dalam keluarga. Selama sama-sama ada rasa komitmen dan rasa saling memiliki, maka keluarga itu akan menjadi indah, bertahan, dan membawa kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga ini menginspirasi dan memberkati.